Banyak di antara kalian yang belum bisa berbahasa Mandarin atau gagal belajar bahasa Mandarin karena kenapa? Karena itu tadi, kalian belajar otodidak tanpa dengan我要对我介绍，大家好，我介绍一下我的名字是苏哈利，我叫哈利，我是印尼人，我来自印度尼西亚，我喜欢阅读，我的名字是邓崇文老师，谢谢，很高兴认识你来见saya。你好，大家好。Baik teman-teman semua, apa alasan kalian sehingga kalian tidak bisa berbahasa Mandarin? Baik teman-teman sekalian, di sini saya ingin membedah bagaimana sih agar kita bisa berbahasa Mandarin dan kenapa kita tidak bisa berbahasa Mandarin. Oke, kebanyakan dari kita ketika belajar bahasa lebih banyak yang ingin belajar secara otodidak, artinya belajar tetap ada guru namun tidak melalui pendekatan atau face to face tatap muka seperti itu, hanya sekedar menyimak seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini saya ingin bernostalgia terlebih dahulu ketika dulu saya mempelajari bahasa Mandarin. Di sini ada dua buku full semuanya bahasa Mandarin ya. Ketika saya dulu belajar bahasa Mandarin, ya guys, ini ada dua buku ya. Ini saya cari-cari buku ini, kemudian akhirnya ketemu ya guys, karena ya teringat ketika dulu mempelajari bahasa Mandarin. Kalau kalian perhatikan, lihat ini semuanya full ya guys, satu buku ini full semuanya. Nah, ini menggunakan dengan buku kotak-kotak ya, seperti itu, kotak besar. Nih kalau teman-teman lihat tuh ya. Dan ini full semuanya, ini full semuanya, dalamnya bahasa Mandarin ya, dari alfabet kemudian Hanzi dan lain-lainnya seperti itu. Nah, disambung di sini ya guys. Ini semuanya full bahasa Mandarin ya. Dan setengahnya lagi bahasa Korea ya. Kemudian dulu saya mempelajari bahasa Mandarin seperti ini sistematikanya. Tuh, kita disuruh tulis seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini, dan ini banyak banget ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah banyak di antara kalian yang belum bisa berbahasa Mandarin atau gagal belajar bahasa Mandarin karena kenapa? Karena itu tadi, kalian belajar otodidak tanpa dengan guru yang secara face to face seperti itu, sehingga membuat kalian mungkin kalian bisa memahami, tapi kalian tidak akan bisa memahami 100% seperti itu. Ketika kalian memahami, pasti akan muncul sebuah setidaknya ada sedikit mungkin bingung, mungkin seperti itu, yang mana harus kalian tanyakan, namun kalian tidak bisa bertanya seperti itu karena kalian hanya sekedar melihat video seperti itu. Kayak contoh pembelajaran di YouTube dan lain-lainnya, karena sudah banyak pembelajaran bahasa Mandarin. Oke, baik guys, di sini saya tidak menyalahkan orang yang belajar secara otodidak, karena saya juga dulunya pertama kali belajar, sebelum belajar langsung dengan gurunya, saya juga belajar otodidak seperti itu. Namun saya pikir kembali, ternyata belajar otodidak itu tidak sama seperti kalau kita langsung belajar seperti itu, karena ada beberapa hal yang penting yang mana harus kita tanyakan dan harus kita mengerti, seperti nada dan lain-lainnya seperti itu ya. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman semua, kalau ingin memperdalam bahasa Mandarin, lebih baik teman-teman mengambil kursus bahasa seperti itu. Toh tidak ada ruginya kita mengambil kursus bahasa, paling berapa ya seperti itu, tidak sebanding dengan ilmu yang kita dapatkan. Daripada teman-teman belajar otodidak terus-terusan, tapi terkadang kan kalau belajar salah, kalau tidak ada guru ya tidak ada yang mengingatkan seperti itu. Tapi kalau ketika kita salah, itu pasti akan ada yang mengingatkan, guru kita. Nah, kemudian tambah lagi, orang yang belajar aja kursus sama gurunya kayak gitu, terkadang aja masih sulit, masih salah seperti itu. Apalagi kalau hanya belajar otodidak, hanya modal
video, habis itu mendengarkan, listening seperti itu ya. Kemudian tidak paham, kita tidak bisa bertanya seperti itu. Jadi saran saya adalah kalau teman-teman ingin bisa berbahasa Mandarin ya teman-teman harus kursus seperti itu ya, atau langsung face to face temui guru bahasa Mandarinnya ya. Orang yang kursus saja sampai menulis sebanyak ini ya guys, ini penuh full buku, 2 buku full semuanya isinya bahasa Mandarin, sedikit ada campuran bahasa Korea ya. Nah, butuh perjuangan di dalam belajar, butuh yang namanya waktu, komitmen, konsisten, kemudian sungguh-sungguh ya, baru bisa mendapatkan hasil. Kalau kita belajarnya cuman otodidak, kita menulis tidak pernah, tiba-tiba langsung ngomong ya, kalian tidak akan tahu dasar-dasarnya seperti itu. Kalian harus pelajari terlebih dahulu dari alfabet dasarnya seperti itu, baru ke nantinya ke karakter Hanzi dan lain-lainnya. Jadi untuk teman-teman semua, ayo semangat ya, mari kita belajar bersama-sama. Bahasa apapun yang kita pelajari, ayo kita semangat seperti itu. Kita saling menguatkan dan jangan suka mencela bagi teman-teman yang baru belajar seperti itu. Wah, so Inggris, so Arab, so Cina, so Rusia seperti itu. Ya, aduh, kalau menurut saya itu mindsetnya apa ya, ketinggalan zaman seperti itu ya. Karena kita nanti tidak tahu kedepannya seperti apa, karena zaman itu terus meningkat seperti itu. Sekarang aja kita udah di 4.0 seperti itu, 4.0. Nah, kita tidak tahu kedepannya, bahkan nanti perdagangan globalisasi akan terbuka seperti itu. Kemudian negara-negara asing masuk ke negara-negara kita. Nah, kemudian ketika kita tidak bisa bahasa tersebut, bagaimana kita berkomunikasi? Oke, saya kok bisa bahasa Inggris? Belum tentu. Kalau kita sama orang Cina, bahkan teman saya yang ke Cina kayak gitu ya, mereka ketika berbahasa Inggris, orang Cina jauh lebih respect ketika berbahasa Mandarin seperti itu ya. Ya, bahkan ada beberapa negara yang apa ya, artinya tidak terlalu welcome dengan bahasa Inggris, mereka lebih welcome dengan bahasa mereka sendiri. Jadi untuk teman-teman semua, yuk semangat belajar bahasa Mandarin. Bahasamu batas duniamu, tidak ada ruginya untuk mempelajari sesuatu bahasa yang baru. Oke, sekian dan terima kasih, semangat terus.